Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Andi, Abdullah, Bau, Mas Epe. sebagai tim pro akan menyampaikan mosi atau memaparkan mosi tentang sekolah tatap muka di tengah pandemi. Pembicara pertama atas nama Andi Muhammad Ilham S. Pembicara kedua atas nama Rauda Mandani Rau. Pembicara ketiga atas nama Mafira Al-Maulia. Selamat mendengarkan. Sebagai pembicara pertama dari tim pro, saya sangat setuju diadakannya sekolah tatap muka di tengah pandemi ini. Sekolah tatap muka adalah sekolah yang dilakukan dengan adanya interaksi langsung antara guru dan siswa yang dilakukan di sekolah. Akan tetapi, di tengah pandemi ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu melakukan pembelajaran dari rumah atau biasa disebut dengan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Akan tetapi kebijakan yang diberikan oleh pemerintah tidak seefektif dengan pembelajaran tatap muka. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Bab 10A Pasal 28C Ayat 1 ditulis dengan jelas bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pengembangan dasar, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya demi meningkatkan kualitas dirinya dan meningkatkan kualitas kesejahteraan manusia. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah mendapatkan pendidikan. Pendidikan yang dimaksudkan adalah pendidikan yang layak, karena secara realita masih banyak warga negara Indonesia khususnya siswa atau siswi tingkat dasar dan menengah belum mendapatkan pendidikan yang layak. Dikarenakan siswa atau siswi belum bisa optimal atau efektif mengikuti pembelajaran jarak jauh, dikarenakan harus melalui kendala-kendala seperti kurangnya alat yang memadai untuk mengikuti proses pembelajaran, dikarenakan beberapa faktor seperti faktor ekonomi, sehingga menimbulkan pertanyaan, apakah pembelajaran jarak jauh ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang mempunyai ekonomi tinggi? Selain itu, pembelajaran jarak jauh tidak seefektif dengan pembelajaran tatap muka, dikarenakan materi yang diberikan oleh guru sulit dipahami oleh siswa. Selain itu, kurangnya juga interaksi sosial langsung antara guru dan murid. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim juga mengatakan bahwa sekolah tatap muka di tengah pandemi akan dilaksanakan pada awal bulan Juli mendatang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yaitu prokes 5M, yaitu 1. Memakai masker, yang 2. mencuci tangan, yang 3. menjaga jarak, yang 4. menjauhi kerumunan, dan yang 5. mengurangi mobilitas. Selanjutnya kepada pembicara kedua. Terima kasih. Dalam hal ini kami sangat setuju diadakannya sekolah tatap muka karena terdapat beberapa kendala-kendala yang dialami oleh guru maupun siswa. Kendala yang dialami oleh siswa yang pertama yaitu tugas yang diberikan kepada siswa. Tugas merupakan sesuatu yang harus dikerjakan demi menjadikan siswa giat dalam pembelajaran. Akan tetapi, jika tugas yang diberikan guru terlalu banyak, maka akan menjadikan siswa jenuh dalam pembelajaran. Yang kita ketahui, pada saat pembelajaran tatap muka, tugas yang diberikan itu hanya 1 sampai 2 saja dalam seminggu. Sedangkan pada saat pembelajaran jarak jauh, tugas yang diberikan hampir setiap harinya yang menjadikan siswa jenuh dalam pembelajaran jarak jauh. Kemudian, masalah yang kedua adalah kendala jaringan atau biasa disebut dengan blank spot. Persoalan selanjutnya adalah blank spot atau tidak terjangkaunya jaringan ke rumah siswa atau siswi. Blank spot ini merupakan kendala yang membuat siswa tidak dapat mengikuti proses pembelajaran jarak jauh. Blank spot ini sangat penting untuk dihilangkan agar siswa dapat mengikuti proses pembelajaran jarak jauh secara bagus atau yang diharapkan oleh guru.
Jaringan, jika penggunaannya itu bagus, maka menjadikan siswa lebih giat dalam pembelajaran. Nah, kemudian masalah yang ketiga adalah masalah ekonomi. Masalah ekonomi yang dimaksud di sini adalah masih banyak masyarakat yang memiliki masalah ekonomi yang tingkat rendah, sehingga menjadikan masyarakat tidak dapat membeli gawai atau handphone. Masalah ekonomi sangat banyak dialami oleh masyarakat, sehingga masih ada orang tua yang mengeluhkan tentang pembelian kuota. Ada beberapa kasus yang pertama ada seorang siswa yang bernama Rusli dari Sekolah Menengah Pertama 27 Makassar. Rusli merupakan salah satu siswa yang setiap harinya datang ke sekolah untuk melakukan proses pembelajaran jarak jauh. Karena Rusli tidak memiliki gawai atau handphone dan tidak mampu untuk membeli kuota, maka dari itu Rusli datang ke sekolah untuk meminjam komputer milik sekolah. Kemudian masalah yang keempat adalah pencapaian kurikulum yang kurang efektif. Kurikulum tidak pernah terlepaskan atau terpisahkan dari dunia pendidikan, karena kurikulum merupakan pedoman guru maupun siswa. Jika pembelajaran jarak jauh atau PJJ terus dilaksanakan, maka pertemuan antara siswa dan guru itu kurang. Itulah yang menjadikan pencapaian kurikulum kurang efektif. Nah, jika pembelajaran jarak jauh terus berjalan, maka mau dibawa kemana bangsa kita ini? Nah, kemudian ada beberapa kendala yang dialami oleh guru ketika melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, masalah yang pertama adalah guru kurang tidak fleksibel atau luas dalam menyampaikan materi karena waktunya guru sangat dipadatkan. Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI, Satriwan Salim, mengatakan bahwa pembelajaran jarak jauh atau PJJ masih tidak efektif, yang menjadikan guru tidak dapat menyampaikan materi dengan baik. Maka dari itu diadakan luring atau pembelajaran luar jaringan. Namun, luring ini masih menjadi kendala diadakannya pembelajaran jarak jauh. Luring menjadikan masalah kepada guru karena pada saat guru dalam perjalanan untuk menuju ke rumah siswa, maka akan terkendala untuk mengajar angkatan yang lain atau kelas yang lain. Nah, kemudian masalah yang kedua adalah guru susah dalam penilaian. Penilaian dimaksud di sini ada 3 aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Siswa susah diukur. Pembicara ketiga dipersilahkan. Terima kasih. COVID-19 sangat berpengaruh dalam banyak aspek kehidupan, utamanya pada aspek pendidikan. Mengingat sudah 1 tahun lebih kita menjalani pembelajaran jarak jauh dan ternyata sangat banyak kendala dalam pelaksanaannya. Oleh sebab itu perlu diadakannya sekolah tatap muka dengan alasan-alasan yang mendasar, yaitu yang pertama, demi keselamatan generasi bangsa. Pembelajaran jarak jauh memungkinkan banyak siswa ataupun siswi yang berpotensi menjadi korban penegakan PJJ. Korban yang dimaksudkan di sini ialah yang pertama, korban kesehatan mental. Banyaknya tugas yang diberikan guru kepada siswa menjadikan siswa menjadi tertekan karena ketidakmampuannya dalam mengerjakan tugas tersebut, yang disebabkan oleh sulitnya mengerjakan tugas karena guru tidak terlalu menjelaskan dari inti dari masalah tugas tersebut.
yang diadakan oleh KPAI atau Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap 3.200 siswa ataupun siswi dari SD sampai SMA, ternyata terdapat 13% responden mengalami gangguan mental, baik itu depresi ringan sampai pada depresi berat. Kemudian korban kesehatan yang kedua yaitu korban kesehatan mata. Pada pembelajaran jarak jauh, media yang digunakan ialah handphone ataupun laptop. Nah, pelaksanaan pembelajaran jarak jauh mencapai 7 jam. Padahal rekomendasi dari WHO penggunaan handphone ataupun laptop anak di umur 6 sampai 10 tahun sekitar 1,5 jam dan anak di atas 11 tahun 2 jam. Kemudian alasan yang kedua, banyaknya permasalahan-permasalahan yang diakibatkan oleh pembelajaran jarak jauh, seperti permasalahan jaringan, permasalahan ketidakmampuan membeli kuota, ketidakmampuan dalam membeli gawai dan lain sebagainya yang telah dijelaskan oleh pembicara 2. Kemudian alasan yang ketiga, kurangnya sumber daya manusia di masa yang akan datang. Pada penegakan pembelajaran jarak jauh menyebabkan siswa ataupun siswi menjadi putus sekolah. Nah, hal ini menyebabkan kurangnya sumber daya manusia di masa yang akan datang. Alasan putus sekolahnya siswa dan siswi biasanya dikarenakan karena lebih memilih bekerja membantu perekonomian orang tuanya ataupun dipaksa menikah dini oleh orang tuanya. Hal ini seperti dalam keterangan tertulis Retno Lasyati, Kementerian Perlindungan Anak pada tanggal 17 bulan 2 2021. Nah, pembelajaran jarak jauh sangat memiliki banyak permasalahan. Oleh karena itu, saya tekankan lagi bahwa perlu diadakannya sekolah tatap muka dengan mengikuti syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nadiem Makarim dalam YouTube Kemendikbud Republik Indonesia pada tanggal 20 November 2020. Yakni yang pertama, adanya izin dari 3 pihak. Yang pertama yaitu Kementerian Agama atau Kementerian Wilayah atau pemerintah daerah. Yang kedua, kepala sekolah. Yang ketiga, adanya perizinan dari orang tua yang diwakilkan oleh komite sekolah. Dan yang kedua, sekolah penuhi daftar diperiksa. Dan yang ketiga, mematuhi protokol kesehatan yang ada. Kesimpulannya ialah yang pertama, sekolah tatap muka lebih efisien dan efektif daripada sekolah pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, pembelajaran jarak jauh menimbulkan permasalahan-permasalahan seperti permasalahan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lain-lainnya yang dapat berimbas pada beberapa golongan seperti siswa, guru, pemerintahan, dan keluarga. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.